Bapak Ibu yang terhormat, izin menyampaikan, pohon ini memiliki nilai sakral sekaligus memiliki nilai-nilai kebajikan. Di luar dikenal dengan crown tree, dan pohon ini merupakan salah satu tanaman langka. Akar pohon ini memberi perlindungan terhadap tanah yang gersang, dan pohon ini senang ditanam di daerah yang berpasir. Pohon nagasari ini atau pohon logosari atau Mesoaferea juga berfungsi sebagai tanaman obat. Batang dan bunganya juga berfungsi sebagai tanaman obat dan bunganya bisa dimakan. Selain itu, pohon ini juga memberikan habitat untuk hidup kepada serangga dan binatang lainnya. Mari bismillah Pak Menteri disiram, semoga pohon yang langka ini bisa tumbuh dengan subur dan memberikan pelayanan ekosistem kepada lingkungan di gelanggang inovasi dan kreativitas. Nyun saya Pak. Luar biasa. Menurut saya Bu, jadi kami di Kementerian PUPR sudah selama beberapa tahun ini, selama ya itu 5 tahun, setiap tahun tiap 3 Desember merayakan mengkoordinasi 3 Desember dari KPU sampai sekarang sudah, karena kita monitor itu di dalam aplikasi Sintamu, itu kita sudah berhasil menanam sekitar 800.000 pohon. Tepuk tangan semuanya. Di seluruh balai-balai di Indonesia. Ya. Jadi kami monitor betul, dan yang monitor fakta salah satu staf ahli kami. Baik. Memang tugasnya kalau saya monitor tanaman pohon. Pak Iwan juga sudah ikut menanam di sini. Dan di IKN. Pak Iwan dan di IKN sudah lebih dari ribuan juga Pak Iwan. Dan e-katalog sudah segera. Sudah 4.600 pohon melalui e-katalog di IKN. Begitu Pak Menteri? Begitu. Iya Pak. Saya dikirim dari Komunitas Gajah Mada, dari Fakultas Kehutanan, tepung. Oh ya. Ada 10.000 Wah, ke IKN. ke IKN. Ya. 3.000 pohon, kemiri keraton. Kemiri keraton. Iya. Kurang. Untuk pelajari betul-betul, saya tahu namanya pule, saya tahu namanya keraton, saya tahu kapal bencana, saya tahu dedalu. Ada yang tahu dedalu? Ada yang tahu namanya pohon dedalu? Ada yang tahu dedalu kan? Itu loh, dedalu itu ada pohon Iya. dedalu yang kilo itu. Bahasa Inggrisnya pohon kilo. Bahasa Jawanya pohon Dedalu. Kalau cintai betul itu fauna flora kita. Oke, makasih. Ya. Alhamdulillah nggak jadi malam. Nggak jadi keluar ya Pak. Baik, terima kasih Pak Menteri, Ibu Dirjen, Pak Iwan, terima kasih. Pak Seno, titip pohonnya. Ibu, terima kasih. Bu Opa, terima kasih. Ayo Pak. Keren. Yeay. Hari itu juga dia sudah memerlukan air. Cukupkah airnya? Dan yang penting, beracunkah airnya? Disinilah arsitek lanskap berhadapan dengan dua realitas yang saling bertentangan. Kebutuhan untuk membangun
dan kebutuhan untuk bertahan. Bukan berarti kita tidak boleh membangun, tapi membangun yang bagaimana agar bisa sustain, agar bisa berkelanjutan, agar bisa memberikan kehidupan di kedepannya. Tidak hanya itu, krisis iklim mempercepat perubahan kondisi lingkungan. Suhu meningkat, pola hujan berubah, pola tanam juga berubah, dan bencana alam akibatnya akan terus datang. Sekali kita panas sekali, selanjutnya kita hujan kebanjiran. Tanaman yang dulu cocok di satu tempat mungkin tidak lagi bertahan. Di sebelah kanan saya, berarti sebelah kiri adik-adik, ada pohon kering yang dipasang di sana, bukan dekorasi. Oke, ini namanya camellia. Pohon ini. Ada yang bawa HP? Boleh ya? Bawa HP ya. Coba googling camellia hidupnya di dataran tinggi atau di dataran rendah. Nanti saya kasih tahu lagi yang lain. Ada hadiah nggak kita? Kalau ada yang bisa jawab. Cukup nggak hadiah? Lampu kita kasih. Mas Bintang baru mikirin hadiah, aku lupa. Oke, kalau ada yang tahu camellia, ya ada hadiah. Kalau ada yang bisa jawab duluan, camellia. Oke, ini adalah camellia berbunga wangi. Betul, kita memerlukan taman yang sensorik, ya, menggugah penciuman, ya. Sampai ke Singapura juga pucuk merah bisa jadi kerupuk kalau kekurangan air. Daunnya kering semua, ya. Jadi karena itu kita memang memerlukan untuk memilih jenis tanaman yang tepat untuk kota kita, ya. Kemudian ada tambahan tentang itu? Cukup kita Cukup, diingatkan, ya? sudah. Baik, oke. Sudah di sebelah situ ngingetin waktunya. Ya, MC, pasti ini Mbak Wiji, udah silakan. banyak, ya. Ya, kita bersiap, udah nggak ada yang tanya lagi. Baik, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangannya? Izin, saya kan tadi melihat seseorang yang mau angkat tangan ya. Bagaimana Pak? Boleh. Secara singkat ya, secara singkat saja silakan. Oh ya, oke. Perkenalkan, nama saya Tegar Arya Dinata dari SMK NU Sunan Ampel Poncokusumo, Kabupaten Malang. Izin kepada Bapak Ibu untuk bertanya, bagaimana tentang tema-tema taman yang tidak sesuai dengan daerah, tetapi diinginkan oleh user? Apa yang harus kami lakukan? Ini orangnya. Ini pertanyaan bagus. Iya, jadi kalau memang taman itu dibuat usulan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kalau sudah memang tamannya dibuat dari, ini kita ngomong pemerintah kota, jangan ngomong swasta, karena kalau swasta pasti mereka punya kekuasaan, lah duit-duitku dewe kok, jadikan temanya pasti sesuai. Nah sekarang seringkali aku datang ke sini, Mas Bintang nyari makanannya rawon. Mas, kita di Jogja, bukan di Jawa Timur, ngapain cari rawon? Jadi kalau aku di Jogja, aku harus carinya makannya apa? Gudeg, gitu kan? Nah, jadi kalau saya ada di Jogja, apakah saya harus membuat, atau ada yang dari Malang, ataukah yang dari Kendal? Perlukah kita membuat taman skateboard yang ada di Jakarta, terus kita bikin taman skateboard ke seluruh Indonesia? Perlu nggak? Tidak perlu. Belum tentu. Ya, jadi makanya semua kita harus mengambil peran. Semua aktif. Kita juga di sini berharap dari kami narasumber dari Kementerian PU, kita bisa berharap bahwa ruang terbuka hijau yang dibuat bukan hanya mendatangkan tema-tema yang dari luar sana, dari antah berantah. Tapi bukan berarti nggak modern, boleh, modern boleh. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa misalnya kalau di Malang kita mau ngomongnya apa? Taman lingkungan apa temanya? Coba, pengennya apa? Punya di Malang dekat Poncokusumo apa? Taman apa? Dieng itu di Jawa Timur apa Jawa Tengah? Saya lagi yang malu. Nah, mau ngomong taman untuk ciri khas daerah Dieng misalnya, ya kan? Dieng Jawa Tengah, berarti dia dekatnya apa? Bromo, aduh kan aku nanya provinsinya tadi, ya kan? Untuk Bromo, misalnya di sana kan daerahnya tundra, apa itu kan tundra apa?
bukan daerah kering, tapi nggak banyak pepohonan besar juga. Lah kita harus menyesuaikan. Misalnya kenapa? Karena berarti kebutuhan akan air si tanaman tersebut sesuai dengan air yang tersedia di sana. Ya kan? Bukan juga sekarang musimnya musim panas. Peralihan antara panas ke hujan, maka seluruh tabebuya berbunga. Siapa yang bilang sakura Indonesia? Ya kan? Sekarang semua beredar di Instagram. Tabebuya pink dan tabebuya putih dan yang kuning itu berbunga. Tapi perlukah kita menanam dari Aceh sampai Papua? Ciri khasnya mana? Gitu, jadi CO2 karbon dioksida yang terlepas ke udara, gas yang terlepas ke udara, kita harus serap lagi. Adik-adik harus bertanggung jawab di dalam sebuah desain. Maka kami udah bangun pohon, gantinya belum tentu 50 pohon, gantinya kalau bisa 30. Itu caranya. Nah, pohon apa ya? Lagi-lagi ya, satu Mas Alfian udah bilang tes tanah. Pohonnya mungkin dengan ekonomi tinggi bisa hidup. Yang punya proyek di Uluwatu mungkin bisa hidup, tanahnya berkabut. Kalau uangnya banyak, proyeknya uangnya banyak, beli media tanam. Dan tapi dari Jawa Timur, media tanam tak subur, pupuk dan sebagainya. Nilai ekonomi tinggi maka ekonomi tinggi, gitu kan? Transportnya karbon. Oke, hitungannya semua seperti itu. Kemudian satu lagi, saya juga harus mengakses proyek di Papua 9 hektar, 10 hektar.